Dan sekarang, kalau misalnya ada kegiatan yang dirubah, ya, ESD dan EFD-nya. Misalnya kegiatan D ini, ya, dari ESD-nya 8, ya, berarti dimulai di hari ke-9 dan selesai di EFD 13. Misalnya kita ubah ESD-nya jadi 10, ya, berarti dia akan dimulai di hari ke-11. Kalau kita tekan enter, nah Sobat Sipil bisa lihat di sini, ya, bar chart-nya bergeser, kemudian kurva S-nya juga ikut berubah. Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengotomatisasi pembuatan Gantt chart yang dilengkapi dengan kurva S. Sebagai contoh, kita akan membuat Gantt chart yang pernah kita buat di video sebelumnya, yaitu Auto Gantt chart dengan Microsoft Excel. Link video ada di kolom deskripsi. Pertama, kita insert dulu beberapa baris tambahan di atas Gantt chart kita. Misalkan kita mau menyisipkan 6 baris tambahan di atas Gantt chart kita, ya, kita blok, kemudian Alt, I, dan kita tekan tombol R. Ya. Kemudian kita juga insert sebuah kolom setelah kolom durasi, ya. Jadi kita pilih kolom D di sini, ya. Kemudian Alt I, ya, dan kita klik tombol C. Nah, kita akan menambahkan satu kolom untuk input atau data bobot setiap pekerjaan. Untuk memudahkan, misalkan data bobot setiap pekerjaan adalah seperti ini, ya, dan total bobot pekerjaan proyek kita adalah 100%, ya, yang merupakan penjumlahan dari bobot-bobot setiap pekerjaan kita. Nah, selanjutnya, Sobat Sipil bisa membuatkan border di 2 baris di bawah Gantt chart kita, ya, seperti ini. Nanti akan kita gunakan untuk menghitung atau menampilkan bobot pekerjaan setiap hari dan bobot kumulatifnya. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita menghitung bobot pekerjaan ini? Sobat Sipil dapat pelajari di video bar chart dan kurva S part kedua yang linknya juga disertakan di kolom deskripsi. Kemudian kita pilih sel G9 yang merupakan sel pertama dari Gantt chart kita. Formula yang sudah kita buat di video sebelumnya kita edit sedikit. Bagian X di sini, ya, kita ubah dengan D9, ya, dengan memberikan tanda dolar di depan huruf D, dibagi C9, dan memberikan tanda dolar juga di depan huruf C. Kenapa D9 dibagi C9? Karena bobot yang akan ditulis pada sel-sel di sepanjang durasi pekerjaan adalah rata dari bobot pekerjaan dibagi dengan lamanya durasi pekerjaan. Di sini, kita anggap bobotnya merata pada setiap durasi pekerjaan. Tetapi, jika tidak demikian, maka Sobat Sipil dapat membagi bobot pekerjaan secara proporsional di sepanjang durasi pekerjaan. Kemudian tanda petik ini, ya, yang ada di formula sebelumnya, kita ganti dengan nilai 0. Supaya semua sel di tabel Gantt chart kita akan diisi dengan nilai angka, ya, yang nantinya akan digunakan sebagai nilai syarat untuk membuat format kondisional di setiap selnya. Nah, kalau sudah kita tuliskan formulanya seperti ini, kita tekan tombol enter. Kemudian, ya, rumus ini kita copy ke bawah dan kita copy ke kanan. Langkah selanjutnya kita pilih conditional formatting, kemudian highlight cell rules, dan kita pilih greater than. Ya. Kita tentukan nilainya 0, ya. Kemudian kita lihat, ya, pada Gantt chart kita, ya, format untuk sel di mana nilainya lebih besar dari 0 diberi warna merah muda. Kalau kita ingin ubah
ya warnanya, tinggal Sobat Sipil pilih custom format. Misalnya filenya mau tetap kita beri warna hijau, ya, dan beri warna hitam seperti ini. Kemudian tekan tombol OK. Kemudian kita tekan tombol OK lagi. Nah, kita lihat di sini, ya, di sepanjang batang yang menggambarkan durasi kegiatan, bobot-bobot tiap durasi kegiatan di sini sudah ditampilkan, ya, dengan warna hitam, dengan font warna hitam. Sedangkan sel lainnya, ya, yang nilainya masih 0, itu belum ditampilkan. Sekarang kita pilih lagi conditional formatting, kemudian highlight cell rules kembali, kemudian sekarang kita pilih equal to. Ya. Nah, equal to nilainya kita berikan sama dengan 0. Nah, Sobat Sipil bisa lihat sel-sel yang nilainya 0 itu akan digambarkan, ya, dengan sel highlight merah muda dengan angka 0. Nah, Sobat Sipil bisa ubah, ya, pilih lagi custom format di sini. Fill-nya, Sobat Sipil bisa pilih warna putih, kemudian font-nya juga kita pilih warna putih, supaya di gancat kita, ya, itu tidak akan digambarkan selnya dengan highlight warna apapun, dan tulisan 0-nya juga akan disembunyikan. Kemudian kita tekan tombol OK. Kita tekan tombol OK lagi. Nah, sekarang Sobat Sipil bisa lihat, ya, gancat kita sudah selesai dengan menampilkan balok-balok kegiatan dimulai dari ESD, selesai di EFD, dan masing-masing sel itu diberi informasi, ya, berapa bobot tiap detil durasinya. Selanjutnya kita jumlahkan bobot setiap detil durasi kita. Ya, kita pilih sel G19 di sini, kita tuliskan sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita sorot semua sel di atas sel G19 kita. Ya, kurung tutup, kita enter. Kemudian ini kita copy ke sebelah kanan. Ya. Nah, kita dapatkan di sini bobot setiap masing-masing durasi kita. Ya. Selanjutnya kita hitung juga atau kita jumlahkan bobot dari satu waktu tertentu dengan waktu berikutnya, ya, untuk mendapatkan bobot kumulatif. Kita berikan dulu, ya, nilai 0 di sel sebelah kiri ini. Kemudian di sel G20 kita tuliskan sama dengan sel di sebelahnya ditambah dengan sel di atasnya. Kita tekan tombol enter. Kemudian ini juga kita copy ke kanan. Seperti ini. Ya. Jadi pada baris ini, ya, baris 19, ini adalah jumlah bobot di hari tersebut atau jumlah bobot di minggu tersebut. Sedangkan di baris 20, ini adalah bobot kumulatif sampai hari atau minggu tertentu. Dan di durasi paling akhir, di waktu paling akhir, ya, kumulatifnya adalah 100%. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kurva S-nya? Pertama kita pilih dulu, ya, baris sel kumulatif kita, ya, dari 0 sampai 100%. Kemudian kita pilih menu insert. Nah, kita pilih sekarang grafik garis. Nah, sebelumnya kita hapus dulu elemen-elemen dari grafik kita, kecuali grafik garisnya. Ya. Jadi sumbu-sumbunya, ya, judul dari grafiknya kita bisa hapus dulu, kemudian areanya, ya, kita pilih fill-nya jadi no fill, demikian juga yang di luar ini, ya, kita pilih jadi no fill, dan jangan lupa outline-nya juga kita pilih no outline. Ya. Kemudian kalau Sobat Sipil ingin mengubah warna grafik garisnya, tinggal pilih grafik garisnya, ya, klik kanan, outline-nya misalnya kita pilih nanti mau warna merah, ya, dan ketebalannya misalkan mau dibuat sedikit lebih tebal lagi. Nah, kalau sudah demikian, Sobat Sipil tinggal letakkan, ya,
grafik garis kita ini ke gancap kita. Dimulai dari kiri bawah, ya, kemudian diatur sampai ke kanan atas. Ya. Nah, Sobat Sipil bisa atur ya, tinggi dan lebar dari grafik kita menyesuaikan dengan gancap yang kita punya. Ya, dari kiri bawah sampai ke kanan atas area gancap kita. Ya. Nah, dengan demikian maka kurva S kita sudah jadi. Ya. Dan sekarang kalau misalnya ada kegiatan yang dirubah, ya, ESD dan EFD-nya. Misalnya kegiatan D ini, ya, dari ESD-nya 8, ya, berarti dimulai di hari ke-9 dan selesai di EFD 13. Misalnya kita ubah ESD-nya jadi 10, ya, berarti dia akan dimulai di hari ke-11. Dia akan geser gancapnya dan kita lihat nanti di sini, ya, di bobot kumulatifnya, ya, dan bobot di baris ke-19 akan berubah dan kurva S-nya juga akan ikut berubah, ya, di kolom 11 dan seterusnya di sini. Kalau kita tekan enter, nah Sobat Sipil bisa lihat di sini, ya, bar chartnya bergeser, kemudian kurva S-nya juga ikut berubah, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada bobot setiap hari atau setiap minggu dan bobot kumulatifnya. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.